warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman da'iman mutalajiman ala nabiyillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah alladhi qad wa'adallahu wa'dah fi kitabillah. Amma ba'd. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-sa'imina fi syahri Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil adim. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari di malam yang ke-10 ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Antara lain barusan kita telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia ini. Salawat teriring salam semoga tetap hendaknya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan kepada panutan kita junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang insya Allah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita mungkin reda 2 tahun tidak mengadakan kegiatan atau berkumpul-kumpul seperti ini, kita sudah memasuki malam yang ke-10 ya. Seiring dengan itu, alhamdulillah, terima kasih juga panitia sudah mengundang saya untuk mengisi ceramah atau kultum atau kuliah 7 menit ya. Atau istilah lain kultum itu kuliah terserah antum ya. Sampai jam berapa gak apa-apa ya, ditambah dengan nanti tarawihnya 20 insyaallah ya. Seiring juga sejak tahun 2018 saya memang home base-nya sudah pindah ke Sekolah Kajian Strategik dan Global Pasca Sarjana Universitas Indonesia di Salemba.
Memang dulu sejak tahun 1990 saya mulai mondok di sini ya, di masjid ini. Jadi Mas Ahmad Naji itu belum lahir, saya sudah jadi asisten dosen ya, Mas Reja ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, ditugaskan di pasca sarjana S2 dan S3 memegang mata kuliah semester ini ada 7 mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama mata kuliah Kebudayaan, Peradaban dan Timur Tengah, tim dengan Profesor Dr. Amani Burhanuddin Lubis sebagai rektor pertama wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian mata kuliah yang berikutnya juga mata kuliah Usul Fiqh dan juga Sistem Lembaga Keuangan Syariah, tim dengan Dr. Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau sebagai ketua, salah satu ketua yang membinangi Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Kemudian juga mata kuliah lain, antara lain mata kuliah di Kajian Terorisme S2, mata kuliah Terorisme, Perspektif, Ideologi dan Sosial, tim dengan Dr. Haji Muhammad Lutfi yang pernah menjabat Masjid UI ini, dan beliau juga pernah menjabat Wakil Rektor 4 Universitas Indonesia. Dan mata kuliah juga yang berkaitan dengan psikologi sosial dan psikologi sosial dengan Profesor Dr. Ahmad Mubarak ya, guru besar pertama psikologi Islam dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini tentu saya masih mengajar juga pendidikan agama Islam di bawah koordinator ketua masjid UI sekarang, Bapak, saya manggilnya biasanya Gus Alek ya. Ya, nama lengkapnya Ahmad Solehan MSI. Sampai biasanya, tapi itu di semester awal atau semester ganjil. Hari ini saya ingin menyampaikan, mungkin sudah juga disampaikan oleh teman-teman yang lain, tetapi intinya mari kita senantiasa hidupkan bulan suci Ramadan itu dengan berbagai macam amal atau aktivitas hidup dan kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini yang pembagian para ulama menyebutkan sebagai ada 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan 10 hari pertama merupakan rahmat Allah. Sudahkah 10 hari yang malam ini kita mendapatkan rahmat Allah? Apa tanda-tandanya? Dan ini tentu kalau dibahas lebih jauh ya akan lebih panjang. Tapi intinya 10 hari pertama rahmat Allah, 10 hari kedua adalah maghfirah Allah, dan 10 hari ketiga adalah itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Nah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan sesuai dengan pembukaan tadi, di dalam pembukaan disebutkan bahwa al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-sa'imina fi syahri Ramadan. Surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang belum pernah kita merasakan dalam hidup dan kehidupan ini, keluhuran, ketinggian dan keagungan serta martabat surga Allah Subhanahu wa taala tersebut belum pernah kita rasakan. Saking indah dan tingginya martabat surga tersebut, sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati sanubari yang amat dalam pun innar inrahatnat ilmi. Semua belum pernah kita merasakan. Nah, surga yang begitu agung tersebut subhanallah akan merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran.
Saya bertanya kepada diri saya pribadi, atau mungkin juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang sudah malam ke-10, tilawatil Quran sudah berapa juz yang kita hatamkan? Ya, tanya pada diri pribadi, kita harus punya target. Alhamdulillah memang saya untuk ini sudah khatam ya. Sekarang sudah masuk ke juz 22, jadi hampir. Karena kalau itu sudah kita biasa, warattilil Qur'ana tartila, membaca Quran dengan tidak dikorikan, dilagamkan, itu sebenarnya bisa 30 menit itu 1 juz. Kalau sehari semalam 24 jam awal-awal kemarin memang agak belum sibuk betul ya. Itu 1 hari itu bisa 10 juz. Ba'da subuh 3 juz, setelah duha, ba'da duhur, dan ba'da asar, atau juga setelah tarawih. Tapi hampir setelah tarawih jarang, karena memang kadang-kadang kita juga kecapean. Pengalaman itu bisa sebenarnya, kita harus punya target. Dulu waktu saya masih di dunia pesantren ya, tahun 85-an, itu yang namanya di pesantren itu memang libur total kan dulu itu. SD, SMP, SMA di waktu saya itu semua libur total. Kalau sekarang kan tidak libur total, UI masih masuk walaupun piajun kan itu. Hari pertama full di pesantren itu karena libur. Memang pesantren santri-santri semua pada pulang, kecuali saya yang tidak pulang. Ya karena saya yang punya pesantren, orang tua saya di situ. Nah, kita baru situ full bisa lebih dari 10 khatam Al-Quran. Itu bisa sebenarnya, yang penting kita punya target. Coba, alhamdulillah tahun kemarin karena memang kita Covid di rumah terus, enggak tamat tuh 2 khatam tidak juga itu. Tapi sekarang kalau di masjid, mungkin masjid yang dekat rumah kita paksakan. Kalau kata orang Sunda itu Allahumma maksakeun maneh ya. Dipaksakan terlebih dahulu, insya Allah kita akan merasa. Kalau istilah Yusuf Mansur itu one day 1 juz atau one sa'ah 1 juz. Setiap waktu paling tidak 1 juz. Bisa sebenarnya terbang kepada kita. Nah, inilah yang dirindukan oleh surga, adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang kotor, atau perkataan-perkataan yang kecil, atau perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan hati orang lain. Itu bisa juga adalah kita menjaga dari hal itu. Itulah yang dirindukan oleh surga, termasuk dalam bulan suci Ramadan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan bahwa puasa itu sebenarnya ada 2 tingkatan menurut beliau. Ada yang disebut dengan puasa itu adalah puasa syariat, dan ada juga puasa yang disebut dengan puasa tarekat atau puasa hakikat. Puasa syariat itu hanya kita tarku anisyurbi wal mat'am. Kita menjaga atau imsak, berhenti tidak makan dan tidak minum, dan tidak bercampur suami istri di siang hari saat puasa. Itu puasa yang sifatnya syariat. Tapi lebih daripada itu, Al-Jilani menyebutkan bahwa lebih daripada itu adalah puasaan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu yang disebut dengan puasa syariat, menjaga lisan kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Imam Abi Hajar Al-Ansari Surah Nawawi disebutkan di situ, yang biasanya setiap hari Rabu ba'da duhur saya menyampaikan di sini 3 tahun sebelum Covid, selalu sampaikan. Waktu itu saya masih wakil ketua Masjid Ufai Islam Universitas Indonesia, disampaikan itu. Atau biasanya di Pasilkom itu 1 hari setiap duhur itu disampaikan oleh mahasiswa dalam kitab Riyadhus Shalihin tersebut. Atau juga kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang wafat pada hari Senin tanggal 24 Desember tahun 1111 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang alhamdulillah tahun 2017 saya mendapat kesempatan membeli bukunya langsung dari Mesir ya.
karena kita mendapat hibah dalam bentuk SCSP, Short Course Spiritual Pedagogi in Egypt, ya, atau Daurah Al-Qasirah Litarbiyatir Ruhiyah, di mana saya mendapat bimbingan langsung dari salah seorang guru besar yang waktu itu masih ingat, adalah Profesor Dr. Abdurrahman An-Natib, menulis salah satu artikel At-Tashawuq Al-Mu'asir Indal Hamka, karena memang spesifikasi saya adalah tentang kajian ilmu tasawuf. Nah, dalam si kitab itu disebutkan lebih jelas bahwa kita orang-orang yang wahabi di lisan mampu menjaga lisannya dari apa? Pertama adalah al-kidb, dari bohong. Yang kedua adalah al-ghibah, dari mengumpat. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Yang keempat adalah wal yamrul gom, sumpah palsu. Dan yang kelima adalah an-nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Tentu itu berkaitan dengan mata dan dunia kita. Di saat puasa lebih-lebih, maka kita tentu harus mampu, bukan hanya sekedar kita, kalau istilah Imam Ghazali itu, bukan hanya puasanya yang tingkatannya awam saja, tapi lebih daripada itu adalah khawasil khawas. Jadi bukannya tadi puasa yang sifatnya syar'i itu memang ba'da maghrib atau pas waktu maghrib, yaitu bukanya. Tapi orang-orang yang puasa hakikat atau puasa puasa yang tharikat tersebut, nanti ketika Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tingkatkan yuk kita dari mulai sekarang, kita punya niat, saya ingin lebih meningkatkan puasa itu. Tidak hanya sekedar puasa syariat, tapi lebih daripada itu adalah puasa yang bersifat hakikat atau tarekat itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang tentu saja wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan atau yang membutuhkan. Di saat inilah pentingnya kita tentu memberi makan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bahkan alhamdulillah saya kira dengan takjil, ya, dalam hadis disebutkan walaupun kita minat tamar, walaupun kita memberikan satu tegukan air atau satu butir korma diberikan kepada orang puasa, subhanallah, ternyata alhamdulillah pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa, subhanallah. Apalagi tentu lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini sebenarnya yang memberikan motivasi kepada kita supaya kita bisa memberikan takjil kepada orang-orang yang berbuka puasa. Yang terakhir, ya, karena mungkin waktunya juga sangat terbatas, ya, yang terakhir, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka mari jadikan puasa hari ini atau bulan ini atau tahun ini puasa yang betul-betul menjadikan perubahan dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita gapai rahmat Allah. Mari kita hindari perbuatan-perbuatan maksiat, munkarat dan juga kejahatan lainnya. Dan kita selalu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga terbebas dari siksa api neraka. Doa yang sangat pendek dan yang sangat masyhur yang harus nantiasa kita lafalkan atau kita panjatkan kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ada yang menyebutkan ada ya karim atau tidak, tapi yang termasyhur Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalaupun kita mungkin tidak lancar atau tidak paham bahasa sonohnya atau bahasa Arabnya, dalam hati atau dalam ucapan pun juga insya Allah Allah Maha tahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Pengampun, ampunilah segala noda kami, segala dosa kami. Lebih baik lagi tentu kita meminta ampun itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak, istri, keluarga atau ibu, bapak, muslimin dan muslimat. Sebagaimana tadi MC juga sampaikan, kita doakan tentunya kepada pejuang-pejuang, para guru besar
dan pendiri Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, termasuk yang tentunya adalah Profesor Haji Muhammad Daud Ali yang menggagas ini. Dulu namanya masih 12 fakultas. Tulisan yang ada di depan ini menunjukkan ide dari beliau, menunjukkan 12 fakultas waktu itu ya. Karena baru ada fakultas yang baru, yaitu yang fakultas yang baru termasuk pasca sarjana. Kalau dulu memang masih 12 fakultas, sekarang kan ada farmasi juga kan ada vokasi, ada sekolah kajian strategik, dan juga ada sekolah ilmu lingkungan. Sehingga penamaan Masjid UI ini sebenarnya menurut beliau itu adalah 3 singkatan. Masjid UI artinya Masjid Ukhuwah Islamiyah. Masjid UI artinya Masjid Universitas Indonesia. Masjid UI artinya adalah Masjid Umat Islam. Itulah yang sering beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan tersebut. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangannya. Wallahu aqwamut thoriq ila sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.